Kalau yang alami dia harus berenang sendiri. Kalau di inseminasi ini perjalanan si sperma lebih singkat karena dia sudah ada di puncak rahim. Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas perbedaan program hamil di dokter. Jadi kalau kita program hamil di dokter itu biasanya ada 3 macam pilihan. Yang pertama program hamil alami, kemudian yang kedua program hamil inseminasi, dan yang ketiga program hamil bayi tabung. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Terus sebarin ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih. Ada 3 macam program hamil di dokter. Yang pertama program hamil alami, yang kedua program hamil inseminasi, dan yang ketiga program hamil bayi tabung. Nah, perbedaan program hamil ini tergantung pada kasus masing-masing pasangan. Semakin ringan kasusnya, maka penanganannya akan semakin mudah. Semakin susah kasusnya, maka penanganannya juga akan semakin rumit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Program hamil itu lamanya waktu 1 siklus. 1 siklus itu artinya 1 siklus menstruasi. Dari hari pertama menstruasi hingga mendapatkan mens berikutnya itu namanya 1 siklus. Nah, kalau program hamil alami biasanya dokter hanya memberikan obat-obatan, suntikan pada saat masa subur suami istri berhubungan alami. Kemudian ditunggu 2 minggu kemudian. Apabila 2 minggu positif, berarti program hamil alaminya berhasil. Proses program hamil alami ini, hari kedua cek sel telur, kemudian diberikan obat-obatan untuk menstimulus sel telur. Kalau untuk suami, apabila suaminya bermasalah, biasanya diberikan obat. Tapi jika suaminya tidak bermasalah, biasanya hanya diberikan vitamin saja. Kemudian hari ke-9 kontrol lagi sel telur. Hari ke-11 cek sel telur, kemudian diberikan obat atau suntikan untuk memecahkan sel telur. Kemudian di hari ke-14 suami istri berhubungan secara alami. Lalu ditunggu prosesnya 2 minggu kemudian. Apabila hasilnya positif berarti berhasil hamil. Kalau negatif berarti program hamilnya gagal. Biaya program hamil alami kisaran antara 3 hingga 4 jutaan. Kemudian yang kedua, program hamil inseminasi. Di program hamil inseminasi ini lebih rumit daripada program hamil yang alami. Kalau program hamil alami hanya diberikan obat-obatan dan suntikan, di program hamil inseminasi ini ada tindakan inseminasinya. Nah, prosesnya kayak gimana? Prosesnya hari kedua cek sel telur, kemudian diberikan obat untuk menstimulus sel telur agar berkembang. Kalau suaminya bermasalah, suami dikasih obat juga. Kalau suami tidak bermasalah, spermanya normal, tidak pakai obat. Kemudian hari ke-9 cek sel telur lagi. Apabila sel telurnya sudah normal, tidak diberikan tambahan obat lagi. Tapi apabila sel telurnya ukurannya masih kecil, biasanya akan diberikan suntikan hormon untuk memperbesar sel telur. Kemudian hari ke-11 dilakukan pemeriksaan sel telur lagi. Apabila sel telurnya sudah matang, siap untuk dipecahkan, akan dilakukan suntikan untuk memecahkan sel telur. Nah, kemudian di hari ke-13 atau di hari ke-14, kemudian 36 jam dari suntikan pemecah sel telur akan dilakukan tindakan inseminasi. Tindakan inseminasi itu sperma suami dikeluarkan lewat masturbasi atau onani. Kemudian sperma suami akan dimasukkan ke dalam suatu alat untuk memisahkan antara sperma yang bagus dan sperma yang tidak bagus. Washing sperma namanya. Nah, sperma yang bagus itu tadilah yang dimasukkan ke dalam rahim istri dengan menggunakan bantuan alat. Jadi perbedaannya inseminasi dengan program hamil alami tadi, kalau di inseminasi perbedaannya sperma suami tadi udah diambil dulu, kemudian dipilih yang bagus, di washing sperma, kemudian sperma yang bagus itu tadi dimasukkan ke dalam rahim dengan bantuan alat. Keuntungannya, inseminasi ini memperpendek jalannya sperma.
Kalau berhubungan badan secara alami, sperma harus berenang sendiri setelah disemburkan melewati serviks, kemudian melewati rahim, dan kemudian mencari sel telur di tuba kanan atau di tuba kiri. Kalau di program hamil inseminasi ini, perjalanan sperma lebih singkat karena sperma sudah dimasukkan dulu ini ke dalam rahim. Jadi di puncak rahim dia akan disemburkan, dia akan disemprotkan. Kemudian dia tinggal mencari sel telur atau di tuba kanan atau di tuba kiri. Jadi perjalanan dia lebih pendek dan dia tidak harus menembus lapisan lendir serviks yang asam dan banyak akan bakteri, parasit, dan sebagainya macam. Jadi kemungkinan untuk hamilnya lebih besar. Lalu program hamil yang ketiga yaitu program hamil bayi tabung. Program hamil bayi tabung ini prosesnya lebih rumit lagi. Setelah sel telur matang, sel telur akan diambil dari tubuh wanita. Kalau di inseminasi tadi, sel telurnya tetap di badan si wanita, tetapi kalau di bayi tabung, sel telurnya diambil menggunakan alat khusus, tapi sebelumnya dilakukan tindakan pembiusan terlebih dahulu. Setelah sel telurnya diambil dari tubuh wanita, ditaruh di suatu tabung khusus, suatu tempat khusus. Kemudian sperma suami diambil juga dengan cara masturbasi, terus di washing sperma dan dipilih sperma yang bagus. Lalu, sel telur ini tadi dan sel spermanya dipertemukan di suatu alat khusus seperti tabung. Nah, dipertemukan di sini. Jadi, perbedaannya dengan inseminasi tadi, kalau inseminasi itu di sel telurnya tetap di badan si wanita, hanya saja membantu memperpendek perjalanan sperma. Spermanya disemburkan di dalam rahim. Kalau bayi tabung, sel telurnya diambil dulu dari tubuh wanita, kemudian sel spermanya diambil juga dan dipertemukan di dalam tabung. Nah, setelah berhasil pembuahan antara sel telur dan sel sperma ini tadi, biasanya hari kelima akan dilakukan tindakan transfer embrio. Artinya hasil pembuahan tadi yang di dalam tabung tadi dimasukin lagi ke dalam rahim wanita. Lalu menunggu prosesnya apakah berhasil hamil atau tidak. Untuk biaya bayi tabung biasanya rata-rata sekitar 50 juta ke atas ya, tergantung dari masing-masing kasusnya dan juga tergantung juga pada saat tindakan pembuahan, waktu pas mempertemukan sel telur dan sel sperma itu. Tingkat keberhasilan dari program hamil juga dipengaruhi faktor usia. Semakin muda usia kita, maka akan semakin besar kemungkinan untuk berhasil hamil. Lalu pilih mana? Apakah program hamil alami atau inseminasi atau bayi tabung? Kita tidak bisa menentukan pilihan sesuka hati kita. Kita harus tetap konsultasi ke dokter pilihan mana yang terbaik. Sebelum memutuskan untuk alami, inseminasi, atau bayi tabung, lakukan dulu pemeriksaan lengkap seluruhnya, baik itu suami atau istri. Setelah kita semua diperiksa dengan lengkap, kita tahu penyakitnya apa, kita tahu kendalanya di mana, kita tahu permasalahan kita itu apa, konsultasi ke dokter, program hamil apa yang tepat. Kalau aku kemarin, setelah pemeriksaan seluruhnya dilakukan dan ternyata masalah aku di PCOS dan suami masalahnya di gerak dan dibentuk spermanya, maka dokter menyarankan untuk program hamil alami dulu. Jadi aku kemarin dicoba program hamil alami itu 2 kali, 2 siklus. Kemudian semuanya gagal. Akhirnya yang ketiga yaitu program hamil inseminasi. Alhamdulillah aku sekali insem langsung berhasil. Intinya kita rajin aja konsultasi ke dokter, pastiin betul saat program hamil kondisi kita itu sudah normal semuanya, nggak ada sumbatan di tuba, sperma suami juga sudah bagus. Kemudian disiplin minum obat, disiplin jadwal kontrol, pola makan yang baik, banyakin makan makanan buah dan sayur, olahraga, kelola stres, dan wajib banget berdoa serta pasrah. Dan serahkan semuanya pada Yang Maha Memberi Kehidupan. Pokoknya tetap semangat, sukses untuk program hamilnya.
Dan jangan lupa untuk bahagia, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.